Kasus pembunuhan yang menimpa seorang siswi berinisial CNS, 15 tahun, di Tanah Datar, Sumatera Barat, semakin terang. Polisi mengungkapkan bahwa kedua pelaku, N, 25 tahun, dan B, 27 tahun, bekerja sama dalam melaksanakan aksi kekerasan yang berujung pada kematian korban. Pelaku N yang diduga sebagai eksekutor membunuh dan memperkosa korban, sementara pelaku B turut serta membantu dengan mencari pembungkus jenazah. Kronologi pembunuhan berawal saat pelaku N merasa tersinggung dan kemudian melakukan kekerasan terhadap korban. Setelah memperkosa dan membunuhnya dengan cara mencekik, pelaku N merasa kesulitan untuk membungkus jenazah korban yang tidak muat dalam sarung. Ia kemudian meminta bantuan pelaku B untuk mencari pembungkus jenazah yang lebih besar. Pelaku B pun akhirnya mencari karung yang dapat menutupi seluruh tubuh korban. Karung didapat di dekat lokasi pembunuhan itu. Jenazah korban ditemukan pada Rabu, 19 Februari 2024, di pinggir jalan Kecamatan Sungai Tarap. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan bukti yang mengarah kepada kedua pelaku, yang akhirnya ditangkap di dua lokasi terpisah. Pelaku B ditangkap di Tanah Datar, sementara pelaku N ditangkap di Langsa, Aceh. Hasil autopsi mengungkapkan bahwa korban meninggal dunia akibat cekikan di leher, dan ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual pada tubuh korban. Malam sebelum mayat korban ditemukan, pelaku B menjemput korban yang saat itu berada di rumahnya. Lanjutnya, saat sampai di lapangan Cinduamato mereka bertiga sempat berdialog sebelum menuju TKP pembunuhan di salah satu sekolah yang berada di daerah Malintang, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Sumbar. AKBP Simoniana Putra mengungkapkan, kedua pelaku N dan B memiliki hubungan dengan CNS, tapi hanya sekadar teman lama saja. Baik, perlu kami sampaikan kronologis kejadian. Hasil keterangan dan pengakuan dari kedua tersangka bahwa korban itu dijemput dari rumahnya pada hari Selasa sekira pukul 21.00 WIB. Kemudian pelaku dibawa ke lapangan Cinduamato, pelaku dan korban ke lapangan Cinduamato. Di sana terjadi percakapan dan sempat duduk bertiga. Kemudian di sana pelaku dengan inisial N merampas HP korban. Kemudian dibawa ke TK sekolah taman kanak-kanak yang ada di Jorong Malintang. Di sanalah korban dihabisi. Di TKP tersebut, di TK tersebut kita menemukan ada barang bukti berupa sendal korban dan cas HP korban. Sana kita temui. Kemudian setelah kejadian tersebut, awalnya korban ini dimasukkan ke dalam kain sarung karena tidak muat. Para pelaku mencari sebuah karung yang ada di toko-toko yang sudah tutup di sekitaran taman kanak-kanak tersebut. Kemudian didapatlah karung, korban dimasukkan ke dalam karung sekira pukul 11 malam. Tersangka dengan inisial N membawa korban sampai ke TKP penemuan mayat. Kemudian besok harinya tersangka atas nama N, karena melihat di Facebook ini perkara sudah viral, yang bersangkutan segera merubah warna motornya sebagaimana yang Bapak Ibu lihat di depan itu, yang tadinya berwarna biru sekarang sudah berubah berwarna putih. Kemudian hari Rabunya tersangka atas nama dengan inisial N ini melarikan diri ke Medan, terlacak oleh tim kita berada di Medan. Kemudian setelah handphonenya dihidupmatikan untuk memonitor situasi, tersangka atas nama N melarikan diri ke Langsa Barat. Di sanalah tim menghubungi tim dari sektor Langsa Barat untuk membantu melakukan penangkapan dan mengamankan terduga pelaku. Kemudian mungkin Bapak Ibu sudah tahu kemarin
sudah sampai di wilayah kita lakukan pemeriksaan awal secara cepat. Dan alhamdulillah pelaku juga mengakui perbuatannya. Mungkin itu sementara rekan-rekan yang dapat kami rilis untuk mengetahui motif hasil pemeriksaan sementara, bahwa terduga pelaku atau tersangka ini menyampaikan bahwa karena sakit hati. Sakit hati karena dia pernah dicaci maki sebelumnya, sehingga yang bersangkutan nekat melakukan perbuatan itu kepada adik kita atau anak kita kecil.